Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Ismiati dengan NIM 15266, kelas Hukum Tata Negara Islam Kontemporer C. Di sini saya akan membuat video tugas untuk memenuhi UAS. Nah, materi yang akan saya sampaikan yaitu poin tentang pertama, pemikiran politik Islam dan tata negara masa modern. Poin kedua, pemikiran politik Islam dan tata negara di Indonesia. Poin ketiga, hubungan Islam dan negara di masa kontemporer. Yang keempat, sistem politik di negara-negara Islam, Malaysia dan Brunei. Materi yang pertama yang akan saya sampaikan yaitu terkait dengan pemikiran politik Islam dan tata negara modern. Poin A, pemikiran politik dan tata negara tokoh-tokoh modern Islam seperti Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rashid Ridho. Mereka itu membahas pandangan tentang pentingnya reinterpretasi Islam agar relevan dengan realitas masa modern. Mereka juga menginginkan pemahaman yang lebih kontekstual dan adaptif terhadap perubahan zaman. Afghani dan Abduh itu mendukung pemerintahan yang berbentuk republik yang bercorak demokratis. Sementara Ridho itu mempertahankan sistem khilafah dengan eksistensinya yang merupakan kewajiban syar'i untuk menerapkan hukum syariat. Meskipun memiliki perbedaan pendapat, tokoh-tokoh ini itu berusaha menghidupkan kembali nilai-nilai Islam dengan mengadaptasi mereka ke dalam konteks modern. Selain itu juga mereka memandang pentingnya reformasi pendidikan Islam untuk menghasilkan generasi muslim yang terdidik, terbuka terhadap ilmu pengetahuan dan mampu bersaing dalam perkembangan ilmu pengetahuan modern. Yang kedua itu poin B tentang organisasi yang bergerak dalam tatanan bernegara. Jadi pada tahun 1883 saat berada di Paris, Al-Afghani itu mendirikan sebuah kelompok bernama Al-Urwa Al-Wuska, dan anggotanya itu terdiri dari muslim dari India, Mesir, Syria, Afrika Utara. Lalu Al-Afghani itu bersama Muhammad Abduh menerbitkan majalah berkala yang diberi nama Al-Urwa Al-Wuska. Nah, dalam majalah ini kalau nggak salah itu membahas beberapa ayat Al-Quran yang berkaitan dengan tema-tema reformasi yang diperjuangkannya. Poin C yaitu perbedaan antara satu pemikiran tokoh dengan yang lain. Menurut Afghani, Islam itu menghendaki bentuk republik sebab di dalamnya itu terdapat kebebasan berpendapat dan kepala negara itu harus tunduk kepada undang-undang dasar. Nah, pendapat ini itu baru dalam sejarah politik Islam karena sebab sebelumnya itu sampai pada masa Afghani, umat Islam dan pemikirannya hanya mengenal bentuk khilafah, yaitu khilafah republik atau dengan khulafa al-Rasyidin, dan khilafah monarki seperti dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, dan dinasti Turki Utsmani, di mana khalifah mempunyai kekuasaan mutlak atau absolut. Nah, pendapat bahwa negara dan pemerintahan dalam Islam berbentuk khilafah itu merujuk kepada praktik khilafah pasca Khulafa Rasyidin. Pendapat Afghani tersebut itu tidak lepas dari pengaruh Barat dan pemahamannya terhadap prinsip-prinsip Islam yang berkaitan dengan kemasyarakatan dan pemerintahan. Nah, jelasnya pendapat Afghani itu tidak lepas dari makna sejarah Islam yang dipahaminya. Jika sistem khilafah masih tetap menjadi pilihan sebagai model pemerintahan, maka bentuk demikian pun harus mengikuti perkembangan masyarakat dalam kehidupan materi dan kebebasan berpikir. Ini itu mengandung makna bahwa apapun bentuk pemerintahan, Abduh itu menghendaki suatu pemerintahan yang dinamis, tidak kaku. Abduh juga sebagaimana gurunya Afghani itu berpendapat bahwa Islam punya unsur dinamis yang dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman dengan jalan ijtihad. Sementara itu Ridha
malah justru tampil dengan vokal dan getol untuk mempertahankan dan menghidupkan kembali khilafah yang memelihara kekuasaan absolut seperti khilafah Turki Utsmani yang dihapuskan oleh Mustafa Kemal Atatürk. Ini itu sejalan dengan pandangan bahwa Islam adalah agama untuk kedaulatan politik dan pemerintahan. Pandangan dan argumentasi Ridho yang dikemukakan itu tampak bahwa ia dalam hal ini itu seorang pemikir konservatif, masih terikat kepada pendapat-pendapat ulama abad klasik dan pertengahan. Padahal ia itu sudah berhadapan dengan zaman modern dan menyaksikan kebobrokan sistem khalifah yang dihapuskan oleh Mustafa Kemal Atatürk. Sebab ia masih ingin mempertahankan eksistensi khilafah yang dalam praktiknya itu cenderung absolut dan otokrasi. Di dalam pemerintahan absolut dan otokrasi itu tidak ada kebebasan berpendapat. Yang punya kebebasan hanya raja atau kepala negara yang untuk bertindak tidak didasarkan pada undang-undang yang menjamin kepentingan seluruh rakyat. Karena itu Afghani menghendaki agar corak pemerintahan absolut dan otokrasi itu diganti dengan corak pemerintahan demokrasi. Demokrasi adalah pasangan pemerintahan republik, walau tidak mesti selalu seperti itu, sebagai yang berkembang di barat dan diterapkan oleh Mustafa Kemal Atatürk di Turki sebagai ganti pemerintahan khilafah Turki Utsmani. Bukti keinginan Afghani akan pemerintahan yang demokratis adalah penegasannya tentang keharusan kepala negara mengadakan syura dengan pemimpin-pemimpin masyarakat yang banyak pengalaman. Nah, dengan demikian pemikiran politik Islam dalam tata negara masa modern itu mencakup beragam konsep dan pandangan yang berusaha mengintegrasikan ajaran Islam dengan prinsip-prinsip kenegaraan modern serta menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam pengelolaan negara. Yang materi kedua yaitu terkait dengan pemikiran politik Islam dan tata negara di Indonesia. Poin A, pemikiran politik Islam dan tata negara di Indonesia menurut Muhammad Natsir. Nah, pandangan Muhammad Natsir tentang kemestian pendirian sebuah negara ini memiliki kesamaan dengan pemikiran politik Ibnu Taimiyah pada tahun 1328 Masehi yang mengatakan pemimpin dan mengendalikan rakyat adalah kewajiban asasi dalam agama. Bahkan pelaksanaan agama tidak mungkin terrealisasi kecuali dengan adanya kepemimpinan terkandungnya hukum-hukum kenegaraan dalam ajaran Islam. Menurut Muhammad Natsir adalah suatu bukti bahwa Islam itu tidak mengenal pemisah antara agama dan negara. Karena menurut Muhammad Natsir, seorang Islam otomatis harus berpegang pada ideologi Islam dalam politik. Nah, perintah Allah harus dijalankan bukan hanya dalam soal-soal ibadah, tapi juga mencakup soal-soal kemasyarakatan. Dalam soal-soal sosial kemasyarakatan, segalanya itu diizinkan, kecuali yang nyata-nyata memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Muhammad Natsir mengingatkan bahwa sistem yang berasal dari bukan muslim itu bisa saja diterapkan dalam negara Islam apabila sistem itu baik, kalau nggak salah. Karena Muhammad Natsir itu memang mewariskan ide dan gagasan pemikiran yang mahal dan langka. Menurut Muhammad Natsir itu bila sudah ada aturan atau sistem undang-undang yang baik terdapat di negara lain, kita orang Islam itu berhak dan boleh mencontohnya selama tidak bertentangan dan berlawanan dengan aturan-aturan yang terdapat dalam Islam. Perjuangan Muhammad Natsir menjadikan Islam sebagai dasar negara itu ada 3 periode. Pertama, periode 1930 sampai 1945.
dalam periode ini Muhammad Nasir itu memperjuangkan wacana Islam sebagai dasar negara melalui tulisan-tulisan yang dimuat di berbagai cetak yang terbit pada masa waktu itu kalau nggak salah. Nah, yang kedua, periode pasca kemerdekaan. Dalam periode ini Muhammad Nasir itu dapat menerima Pancasila sebagai dasar negara sepanjang Pancasila itu ditafsirkan sesuai dengan ajaran Islam serta inti dan hakikat dari semua sila yang terkandung dalam Pancasila. Ketiga yaitu periode konstituante. Dalam periode ini perjuangan Muhammad Nasir telah mempergunakan instrumen partai politik yang dilaksanakannya secara konstitusional dalam lembaga yang diakui secara sah oleh konstitusi, yaitu Badan Konstituante atau Parlemen. Poin B yaitu pemikiran politik Islam dan tata negara di Indonesia menurut Soekarno. Pada masa kemerdekaan, Soekarno itu banyak menggagas pemikiran politik. Yang pertama yaitu masa demokrasi parlementer atau liberal, yaitu di mana parlementer itu isu politik Soekarno pada masa demokrasi parlementer. Demokrasi terpimpin itu terfokus pada 4 masalah. Yang pertama, agama tidak ada hubungan dengan negara, lalu Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa, dan yang ketiga Nasakom itu sebagai bentuk akomodasi partai dan kebangsaan, serta terakhir demokrasi terpimpin sebagai bentuk demokrasi ideal. Yang kedua itu pemikiran politik Islam Soekarno setelah kemerdekaan. Jadi di Indonesia itu sangat dipengaruhi oleh visinya tentang Pancasila, yaitu ideologi dasar negara yang menggabungkan nilai-nilai agama, kemanusiaan, dan nasionalisme. Meskipun Soekarno itu bukanlah seorang pemimpin yang menganut paham politik Islam secara eksplisit, namun itu ia memiliki pandangan yang inklusif terhadap peran agama dalam kehidupan politik dan sosial. Indonesia juga mencerminkan upaya untuk menciptakan keselarasan antara nilai-nilai agama dan ideologi nasional dalam rangka membangun negara yang inklusif dan berdaulat. Jadi meskipun tidak secara eksplisit mengadopsi paham politik Islam, namun pandangannya terhadap peran agama dalam kehidupan politik dan sosial itu tetap mempengaruhi arah kebijakan negara Indonesia pada masa itu. Yang poin C itu Partai Islam pada masa awal kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi Partai Islam itu adalah orang yang beragama Islam yang berbentuk suatu kelompok yang membentuk sebuah organisasi politik dan yang mempunyai ciri-ciri juga. Yang pertama itu dalam menentukan visi dan misi perjuangan partai yang digunakan adalah Islam yang sumbernya itu Al-Quran dan Sunnah Rasul serta Syariah, yaitu sebagai asasnya. Yang kedua itu dalam memantapkan perjuangan, partai menggunakan Islam itu Al-Quran, Sunnah Rasul, dan Syariah itu sebagai landasannya. Lalu yang ketiga itu menggunakan Islam sebagai dasar ideologi pembentukan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai. Yang keempat itu melalui parlementer ataupun ekstraparlementer. Jadi partai mempunyai program untuk Islam, umat Islam, serta kesejahteraan umat. Yang kelima itu memiliki dasar pendukung partisan atau seperti kader yang seluruhnya itu beragama Islam. Nah, beberapa ciri-ciri tersebut itu merupakan karakteristik khusus dari partai politik Islam, dan ada pun yang masuk dalam kategori
partai politik Islam di Indonesia, yaitu seperti partai PKS, PKB, P3, PAN, dan PBB. Materi yang selanjutnya yaitu tentang hubungan Islam dan negara di masa kontemporer. Poin A, hubungan Islam dan negara. Nah, jadi sebuah negara tidak akan bisa berdiri dan kuat tanpa adanya aturan hukum yang mengatur masyarakat atau manusia. Nah, aturan hukum yang berlaku akan diatur oleh para pemimpin sehingga aturan, keputusan, dan kebijakan negara akan berlandaskan terhadap akal. Tetapi aturan hukum yang berlaku itu juga akan berlandaskan wahyu Allah yang berlandaskan Al-Quran dan hadis yang berdasar kepada agama. Karena hal ini itu menyatakan bahwa negara yang ideal yaitu negara yang memiliki pemerintahan dan bentuk negara yang ideal dan harus dilandaskan dengan agama. Jadi sistem pemerintahan yang berlandaskan dengan agama itu akan membawa keberuntungan tidak hanya di dunia tetapi di akhirat. Sehingga sistem pemerintahan berlandaskan agama itu dinilai sistem pemerintahan dan bentuk negara yang ideal. Secara umum, keterkaitan antara agama dan negara di masa lalu dan pada zaman sekarang itu bukanlah hal yang baru, apalagi hanya ada pada Islam. Karena salah satu hal yang tidak bisa dipungkiri dari Islam ialah pertumbuhan dan perkembangan agama itu bersama dengan pertumbuhan dan perkembangan sistem politik yang diilhaminya. Poin B, paradigma dalam hubungan Islam dan negara di masa kontemporer. Pertama itu ada paradigma integralistik atau teori integralistik itu dapat dinyatakan sebagai kesatuan yang seimbang dan terdiri dari berbagai entitas yang memiliki sifat yang berbeda satu sama lain. Karena menurut paradigma ini, kepala negara itu adalah pemegang kekuasaan agama dan kekuasaan politik. Nah, pemerintahnya itu kalau nggak salah diselenggarakan atas dasar kedaulatan ilahi, karena pendukung paradigma ini itu meyakini bahwa kedaulatan berasal dan berada di tangan Tuhan. Jadi secara singkat dapat dikatakan bahwa paradigma ini itu inti landasan teologis paradigma pertama adalah keyakinan akan watak holistik Islam. Yang kedua yaitu paradigma simbiotik atau dikenal dengan teori simbiotik dan dapat didefinisikan sebagai hubungan antara dua entitas yang saling menguntungkan bagi peserta. Hubungan dalam konteks relasi negara dan agama, bahwa antara agama dan negara itu saling memerlukan. Paradigma kedua ini itu memandang bahwa Islam tidak meletakkan suatu pola baku tentang teori negara yang harus dijalankan oleh umat. Yang ketiga itu paradigma sekularistik. Paradigma sekularistik ini itu seperti mengajukan pemisahan disparitas agama atas negara dan pemisahan negara atas agama. Jadi dalam konteks Islam, paradigma sekularistik ini itu menolak pendasaran negara pada Islam atau menolak determinasi Islam pada bentuk tertentu dari negara. Agama bukanlah dasar negara, tetapi agama lebih bersifat sebagai persoalan individu semata. Yang selanjutnya itu materi terakhir, sistem politik dan tata negara yang diterapkan Malaysia dan Brunei. Poin A, sistem politik dan tata negara yang diterapkan Malaysia dan Brunei. Malaysia itu memiliki sistem monarki konstitusional di mana kepala negara adalah yang di Pertuan Agung atau raja.
dasar hukum tertulis dalam negara Malaysia itu adalah perlembagaan persekutuan. Terus kekuasaan di Malaysia juga dibagi antara pemerintah federal dan negara bagian. Sistem politik Malaysia juga adalah sistem parlementer dengan pemilihan umum yang mendukung partai politik yang bersaing dalam suasana demokratis. Malaysia ini memiliki sistem hukum campuran yang menggabungkan elemen hukum Islam, hukum umum Inggris, dan hukum adat Melayu. Nah, hukum Islam itu diterapkan dalam hal-hal tertentu, terutama terkait dengan keluarga dan agama. Karena di Malaysia juga mencerminkan semangat federalisme, keberagaman etnis, dan penggabungan nilai-nilai tradisional dengan prinsip-prinsip demokrasi modern. Di sisi lain, Brunei itu menerapkan sistem politik monarki absolut di mana Sultan Brunei itu memegang kekuasaan penuh sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Jadi kekuasaan di Brunei itu terpusat pada Sultan tanpa adanya badan legislatif terpilih yang setara dengan parlemen di negara-negara demokratis. Brunei juga menerapkan hukum Islam sebagai hukum resmi di negara tersebut, bahkan memperkenalkan hukum syariah dalam beberapa aspek kehidupan sehari-hari. Perbedaan utama antara sistem politik Malaysia dan Brunei itu mencakup struktur pemerintahan, partisipasi politik, dan penerapan hukum yang mencerminkan perbedaan budaya serta nilai-nilai masyarakat dan sejarah politik keduanya. Poin B itu hubungan diplomatik antara Malaysia dan Brunei, pengaruh terhadap dinamika politik internasional di Asia Tenggara. Jadi hubungan diplomatik antara Malaysia dan Brunei itu memiliki sejarah yang panjang dan tradisional kalau nggak salah, karena kedua negara ini itu saling terkait secara geografis dan etnis. Nah, Malaysia dan Brunei itu telah mengembangkan kerjasama ekonomi yang signifikan, terutama dalam sektor minyak dan gas. Karena kedua negara ini itu bekerja sama dalam bidang keamanan juga, serta termasuk kerjasama militer dan penanggulangan ancaman. Jadi hubungan diplomatik yang baik antara Malaysia dan Brunei itu memiliki kontribusi positif terhadap keamanan dan stabilitas di Asia Tenggara. Kedua negara itu dapat memiliki pengaruh bersama dalam mengambil keputusan dan membentuk kebijakan yang menguntungkan kawasan. Kerjasama yang efektif antara Malaysia dan Brunei itu dapat dianggap sebagai model kerjasama bilateral yang konstruktif dan dapat memberikan inspirasi bagi negara-negara lain di kawasan untuk meningkatkan kerjasama dan perdamaian. Kerjasama ekonomi yang diterapkan oleh Malaysia dan Brunei itu dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang regional dan dapat menjadi dorongan bagi integrasi ekonomi di Asia Tenggara. Poin C itu perubahan sistem politik dan tata negara di Malaysia dan Brunei atau dampak terhadap masyarakat dan pemerintah. Jadi perubahan dalam sistem politik dan tata negara di Malaysia dan Brunei itu memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakat dan pemerintah. Nah, di Malaysia pergantian kepemimpinan dan reformasi politik itu membawa perubahan dalam kebebasan berbicara, hak asasi manusia, dan reformasi dalam sistem kehakiman. Selain itu, upaya untuk memahami federalisme dan memberikan lebih banyak otonomi kepada negara bagian di Malaysia itu menciptakan dinamika baru dalam pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan negara bagian. Kalau di Brunei itu pengenalan hukum syariah dan upaya untuk mendiverifikasi ekonomi yang membawa dampak pada masyarakat dan pemerintah.
Jadi meskipun Brunei masih menerapkan sistem politik monarki absolut, namun beberapa perubahan telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir. Perubahan-perubahan ini itu mencerminkan seperti upaya untuk memperkuat sistem politik dan tata negara di kedua negara, atau dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan pemerintah. Poin D yaitu terkait perbedaan utama antara sistem parlementer di Malaysia dan monarki absolut di Brunei, atau terkait dampak pada proses pembuatan kebijakan. Jadi, perbedaan utama antara sistem parlementer di Malaysia dan monarki absolut di Brunei itu memiliki dampak pada proses pembuatan kebijakan. Nah, di Malaysia itu sistem parlementer itu menciptakan representasi demokratis melalui pemilu atau pemilihan umum. Nah, keputusan pembuatan kebijakan itu dipengaruhi oleh mayoritas di Dewan Rakyat yang memiliki suara rakyat. Adanya check and balance antara kekuasaan eksekutif dan legislatif yang dapat menghasilkan diskusi dan evaluasi yang mendalam dalam pembuatan kebijakan. Sementara di Brunei dengan sistem monarki absolut, proses pembuatan kebijakannya itu lebih terkonsentrasi atau fokus pada keputusan sultan. Nah, hal ini itu dapat menghasilkan kebijakan yang cepat dan efisien, tetapi dengan keterlibatan terbatas dari berbagai pihak. Nah, keputusan sultan itu memiliki dampak yang besar pada stabilitas dan kontinuitas pemerintahan, sehingga kalau nggak salah itu pembuat kebijakan dapat dilakukan dengan lebih konsisten dan cepat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.